warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan praktek cara membuat pakan ternak berkualitas, namun semuanya adalah dari bahan-bahan yang organik. Alhamdulillah kita bersama kelompok tani wanita Mutiara dan kelompok tani remaja Bina Taruna yang merupakan cikal bakal generasi penerus yang akan melanjutkan dunia pertanian di Indonesia. Diharapkan oleh pemerintah bahwa kelompok tani remaja ini nanti akan mencetak generasi-generasi milenial yang tahu dan paham serta menyadari akan pentingnya pertanian. Kita pahami telah terjadi pergeseran dari lahan produktif, lahan pertanian aktif dijadikan sebagai lahan-lahan industri. Jika kita tidak meningkatkan kualitas pertanian dan peternakan, maka sudah pasti yang tadinya swasembada pangan menjadi defisit, bahwa para petani milenial inilah yang nantinya akan meningkatkan kualitas pertanian atau dunia peternakan di Kabupaten Subang ini khususnya. Praktek pada kesempatan ini membuat pakan organik yang berkualitas, yang penuh dengan protein dan makanan yang memang mempunyai keseimbangan dalam nutrisinya. Bahan-bahan yang kita siapkan, yang pertama adalah bekatul. Bekatul itu adalah limbah dari penggilingan padi, ampas tahu, yang mana itu pun sebenarnya sama limbah. Kemudian bahan lainnya sayur-sayuran, atau kalaupun ada itu bisa kita pergunakan untuk sumber protein dari tumbuhan ini dari ajola. Ajola punya kelebihan dari kandungan proteinnya ditambah dengan eceng gondok. Eceng gondok ini kaya akan serat. Kalau memang tidak ada, bisa kita ganti dengan sayur-sayuran. Ini pun kita pakai limbah sayur-sayuran yang kita ambil dari pasar dan tidak membeli. Kemudian bahan lainnya adalah temulawak. Ini kaya akan kurkuma, membuat stamina hewan ternak kita ini lebih baik. Nah, kemudian lainnya adalah air cucian beras. Ini juga kaya akan nutrisi dan protein. Kemudian berikutnya gula putih yang sudah kita larutkan dengan air. Cara membuatnya, kurkuma dulu masukkan ke dalam air, kemudian ini air cucian berasnya, nah ini maggot yang sudah kita blending. Nah, ini sumber proteinnya ada di maggot ini. Kemudian disiramkan aja. Ini molase. Air gula ya Pak? Sebagai pengganti molase. Kemudian ini ajola dan eceng gondok, atau sebagai penggantinya adalah sayuran. Langsung aja tumpahkan. Setelah itu kita kasih bioaktivasinya yang akan mengurai semua bahan-bahan yang ada. Campurin.
Setelah itu diaduk lagi sampai rata. Nah, setelah itu masukkan bahan medianya, ampas tahu. Nah, ini bekat turunnya. Baunya agak menyengat ya, tapi nanti kalau udah terfermentasi enggak, jadi baunya bau fermentasi kecut-kecut gitu. Baru nanti kita masukkan ini dengan ini aja, masukkan dari sana ke sini. Kira-kira kadar airnya tidak lebih dari 30%. Ya, masuk. Terus lanjut. Semuanya teraduk dengan merata. Jadi kadar air yang kita butuhkan dalam media pakan ini tidak boleh lebih dari 30% tensinya. Ini proses fermentasinya anaerob ya, jadi harus tertutup dan kedap udara. Jadi kita bisa menggunakan plastik yang transparan. Diisi jangan lebih dari setengah ya, jadi harus ada rongga udara. Yang transparan seperti ini. Nanti 5 hari bisa kita lihat indikasinya, udaranya kita buang, kemudian kita tali di atasnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti hari ketiga itu mulai mengembang ininya, plastiknya. Nah, di sini ada tumbuh beberapa putih-putih jamur ya. Tapi jamurnya dari bakteri yang baik, yang non patogen. Nah, kemudian ini nanti akan berubah, dia akan lebih gembur gitu. Dari hasil uji lab, kandungan yang ada di dalam pakan yang kita buat ini 58%-nya adalah protein. Jadi yang mensuplai protein terbesar itu adalah dari magotnya. Nah, ada 6 jenis protein, 58%-nya. Kandungan fat 22%. Nah, kemudian 20%-nya adalah kandungan omega 3, 6 dan 9. Nah, ini yang menjadi unggulan cepatnya pertumbuhan ternak, baik itu ikan maupun ayam. Jadi luar biasa pertumbuhannya karena di situ mengandung 20% omega. Nah, jadi kalau kita perbandingkan dengan pakan pabrikan, ini jauh luar biasa berkualitas. Dilihat atau ditinjau dari kandungan gizinya gitu. Jadi kalau orang lain menyampaikan bahwa ini adalah pakan alternatif, namun kita menyimpulkan adalah bahwa ini pakan unggulan yang bersumber dari organik. Nah, kualitas ternak yang kita kasih makan ini pun tidak ada efek samping bagi yang mengkonsumsinya. Kenapa demikian? Karena semuanya bahannya adalah dari organik gitu. Dan dari rasa pun nanti akan berbeda. Kalau misalkan kita kasihkan ke ayam boiler, itu ayam boiler seratnya akan lebih padat. Mungkin tidak jauh berbeda dengan serat ayam kampung seperti itu
ini adalah satu terobosan yang meringan peternak ikan maupun peternak unggas, karena dengan biaya yang relatif murah menghasilkan pakan yang berkualitas. Jadi semua ini kenapa menjadi berkualitas, karena tadi nutrisi yang terbesarnya disuplai oleh Maggot. Jadi sebuah anugerah bagi penduduk bumi ini dengan adanya Maggot. BSF ini bisa mengkonversi secara biologis dari yang tadinya tidak punya nilai jual berupa sampah bahkan menjadi sumber penyakit, kita ubah, kita konversi menjadi sangat positif. Demikian untuk praktek kita pada kesempatan ini, semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat khususnya bagi kita, umumnya bagi semua. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin.